Oke, selamat siang. Teman-teman, ada beberapa tanya datang kepada saya. Ini mengenai mengapa di lapangan itu banyak pekerja yang masih berperilaku kurang aman. Artinya kurang aman tuh menurut mereka itu perilaku ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan dalam training. Tidak sesuai dengan prosedur yang sudah mereka ketahui. Kok masih menyimpang perilaku mereka? Mengapa? Oke. Nah, karena pertanyaannya mengapa, maka perlu ada penjelasan ya, panjang. Tapi saya berusaha untuk to the point. Oke, kalau kita bicara mengenai perilaku pekerja yang kurang aman, perilaku itu sesuatu yang terlihat oleh mata kita. Oke. Nah, tapi perilaku itu adalah produk hasil dari apa yang ada di dalam diri dia. Dalam diri dia ini kita sebut sebagai kesadaran agar mudah dipahami. Kesadarannya ya, jadi perilaku. Nah, maksud kesadaran itu apa? Kesadaran itu ada empat komponen. Pertama itu adalah paling bawah, dimulai dari sini dulu, niat. Dalam agama Islam dengan jelas katakan innamal a'malu binniyat, niatnya dulu. Oke. Kemudian setelah niat dia baru menjadi suatu nilai. Oke, bahwa yang dilakukan adalah kebaikan. Intinya misalnya safety itu adalah nilai kehidupan. Mengapa? Karena pengaruh daripada kecelakaan itu mempengaruhi masa depan seseorang, masa depan keluarganya, masa depan orang lain di sekitarnya. Jadi pentingnya safety itu sebagai nilai kehidupan, itu nilai. Oke. Nah, dua ini saya sebut sebagai why. Oke, prosesnya nih. Setelah itu baru nomor 3 itu pola pikir. Kalau sudah tahu, sudah kuat why-nya, bagaimana mau berperilaku aman, baru diberikan knowledge-nya, dimasukkan ke trainingnya. Nomor 3, dapat dia ilmunya, trainingnya tadi. Nah, setelah dapat trainingnya, dia baru timbul semangat, timbullah keinginan. Tidak nampak kan? Baru keinginan kan? Keinginan itu menjadi suatu seperti emosi, senang dia melakukannya, bersemangat dia nanti. Nah, baru menjadi perilaku. Jadi ada 4 komponen. Why tadi adalah niat dan nilai, how-nya itu adalah pola pikir dan emosi, terakhir baru menjadi perilaku. Ini what sudah jadi why, how, dan baru what. Itu tahapnya. Sekarang kembali ke pertanyaannya, mengapa perilaku pekerja belum aman, masih berperilaku kurang aman? Mengapa? Karena mungkin selama ini yang baru dibekali hanya how-nya saja. Mengapa mereka perlu berkeaman? Why-nya mungkin belum tersentuh. Belum ada mungkin training-training yang menyentuh hati mereka, yang menyentuh niat mereka, yang menyentuh pentingnya safety bagi masa depan mereka. Belum tersentuh itu. Jadi ilmu tadi hanya sekedar masuk training, masuk kelas, selesai sudah. Jadi hanya sebagai menggugurkan kewajiban aja, seperti tick box saja. Jadi jangan seperti itu. Jadi pastikan 3 pos itu, why dulu, sentuh dulu niatnya, luruskan dulu niatnya, sudah, baru menjadi how, bagaimana, baru menjadi perilakunya, what-nya. Nah, sekarang selain 3 tadi, itu faktor dari dalam kesadaran manusia, tapi ada juga faktor dari luar. Misalnya atasan si pekerja sendiri, si pekerja misalnya mau bekerja dengan aman tuh perlu banyak alat, tapi alat tersebut nggak disediain, terbatas, udah ngomong nggak disediain, lama-lama dia trust level dia kepada atasan dia langsung tuh jadi rendah. Respect dia kepada atasan juga jadi rendah ya. Selain itu dia coba ngomong ke atasannya lagi, misalnya supervisornya, superintendennya, sama saja nggak didengerin juga. Nah, ini membuat atasan jadi sudahlah, kayaknya di sini saya nggak penting, nggak dianggap penting safety kami. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian ada lagi menjadi faktor itu adalah manajemen juga sudah tahu kondisi seperti itu, sudah diketahui oleh manajemen, tapi manajemen tidak berbuat apa-apa. Tambah lagi ya. Tapi ingat, itu faktor eksternal. Okay. Yang paling penting yang membuat kita tuh berperilaku itu terbesar faktor itu bukan faktor eksternal, tapi faktor internal. Makanya kalau orang sudah mempunyai niatnya kuat, menjadi prinsip hidup dia, maka dimanapun dia bekerja, maka kan dia pegang prinsip-prinsip seperti ini. Nah, sekarang menjadi prinsip itu kan perlu keyakinan. Makanya keyakinan itu bukan hanya sekedar pola pikir, tapi sebelum pola pikir itu dibentuk dulu niatnya kuat, diluruskan dulu niat. Ini yang penting teman-teman. Jadi silakan kita bercermin diri. Apakah kita sudah banyak menyentuh sisi why-nya tadi? Okay. Kalau belum, lakukan sesuatu, pada jawab kita,
Saya akan berikan lagi banyak-banyak cara bagaimana menyentuh hati dia ya, dengan ayat Al-Quran, dengan sosial, dengan nonton video ya, dengan diskusi kelompok, lalu mereka berikrar. Itu adalah isi daripada training-training yang menyentuh kesadaran, yang memperkuat why tadi. Maksimum dia 4 jam video training itu perlu diberikan. Terima kasih.